Kasus penembakan Brigadir J memasuki babak baru. Yang terbaru, pengacara Baradae memilih mundur. Kita akan membahasnya bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dan Ibu Susi, Ketua LPSK. Kita ke Ibu Susi terlebih dahulu. Ibu Susi, selamat sore. Ibu Susi, ini bagaimana melihat atau tanggapannya terkait dengan mundurnya kuasa hukum dari Baradae ini? Selamat sore, Mbak. Jadi yang pertama, Baradae ini kan tersangka dalam kasus pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Yang di dalam KUHP dengan, eee, ini ya, ancaman hukuman yang lebih dari 7 tahun, maka wajib didampingi oleh seorang penasihat hukum. Sehingga menurut saya pihak keluarga mungkin diharapkan segera mencari pengganti dari kuasa hukumnya. Nah, berkaitan dengan, hal tersebut, LPSK juga, ini ya, mendorong dalam kasus ini mungkin Baradae bisa menyampaikan informasi-informasi penting lainnya yang bisa mengungkap, ininya ya, pelaku yang lainnya. Karena, dengan pasal 55 ini kan, otomatis kan penyertaan ya, jadi mungkin ada pelaku yang lainnya dan kalau Baradae menyampaikan informasi lainnya terkait dengan, pelaku lainnya, maka, kita mungkin bisa memberikan perlindungan dalam statusnya sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Lalu apakah akan ada dampak lain atau apa yang akan terjadi jika kuasa hukum ini mundur dan Baradae ini jadi justice collaborator, Bu Susi? Iya, jadi itu 2 hal yang berbeda. Yang pertama, untuk kuasa hukum ini memang hak beliau untuk, didampingi dan malah wajib ya, karena menurut KUHP seperti itu dengan ancaman hukuman yang lebih dari 7 tahun. Yang kedua, terkait dengan justice collaborator ini berbeda lagi, karena konteksnya adalah yang bersangkutan ini pelaku, tetapi dalam kaitan ini bisa menjadi, pihak yang bisa kita lindungi karena yang bersangkutan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan ini. Baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada pasal 55 ini, Hmm. otomatis kan ada tindak pidana, ada pelaku lain yang mungkin bisa diungkap, asal juga yang bersangkutan ini bukan pelaku utama ya, Hmm. dan mau bekerja sama untuk mengungkap kejahatan ini, seperti itu, Mbak. Baik, tadi Ibu sempat menyatakan bahwa ada pelaku lain itu apakah itu dari keterangan Baradae sendiri pada saat diperiksa di LPSK atau karena kalau kita melihat kuasa hukum Baradae sendiri juga pernah menyatakan atau pernah berdebat mengenai kemampuan tembak dari Baradae yang dinilai kurang baik begitu, Bu? Iya, pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh LPSK tidak muncul itu, Mbak, Hmm. sebenarnya. Tetapi dengan pengenaan pasal penyertaan ini otomatis Mm-mm. kan, secara logika hukum bahwa, memang ada pelaku lain yang mungkin, bekerja sama dengan Baradae. Bisa jadi juga yang bersangkutan ini atau pelaku lain ini adalah justru pelaku utamanya, seperti itu. Baik, kita ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Sekarang Pak Sugeng, kalau menurut Pak Sugeng sendiri ini melihat sore tadi Pak banyak sekali brimob bersenjata lengkap yang ada di Barreskrim. Menurut Pak Sugeng itu apa yang akan terjadi? Ada apa sebenarnya? Keberadaan BRIMOB di dalam operasi-operasi polisi kan itu bisa digunakan dalam operasi penegakan hukum untuk pengamanan ya. Pengamanan markas bisa ya, atau juga pengamanan eh, operasi operasi penegakan hukum seperti penangkapan ya, atau kemudian melakukan pengepungan ya, itu bisa dilakukan. Dan ini harus dikoordinasikan antara Barreskrim dengan Dankor Brimob. Kalau sudah diturunkan berarti Dankor Brimob menyetujui adanya BKO untuk tugas pengamanan. Nah, kalau permintaannya kepada Barreskrim, ini artinya akan ada satu kebutuhan Barreskrim, apakah pengamanan markas, tempat penahanan, atau operasi di luar seperti penangkapan atau penjemputan. Seperti itu, Mbak. Berarti bisa dibilang ini adalah pengamanan khusus begitu ya Pak? Eh, Dua-duanya tadi, Hmm. pengamanan khusus markas atau pengamanan operasi penangkapan.
ini terjadi kalau kita lihat sekuen waktunya ya, terjadi sesaat setelah isu perubahan keterangan dari Baradae. Kalau ini dalam kaitan kasus matinya Brigpol Y ya, ini perubahan keterangan Baradae terkait dengan peristiwa yang dia alami. Itu satu. Kemudian diikuti dengan pencabutan kuasa dari kuasa hukum. Ya. Sebetulnya di dalam kode etik advokat, seorang kuasa hukum tidak dapat mengundurkan diri dari satu kasus yang ditanganinya ketika ketika keadaan kliennya tidak menguntungkan. Ya, dia tidak boleh mundur tuh. Ya. Kecuali dia mundur karena terdapat satu kebohongan ya atau ketidakjujuran dari klien atas keterangan yang diberikan. Nah, ini yang mana? Ya. Lalu menurut Pak Sugeng apakah ada ke arah situ, Pak, dengan mundurnya kuasa hukum ini? Apakah artinya ada kebohongan yang disampaikan oleh Baradae? Fakta itu kan ada perubahan ya. Baradae ini kan berubah-berubah. Pertama, tanggal 11 Juni berdasarkan keterangan Karopenmas ya, terjadi kontak tembak menembak dengan 7 peluru melawan 5 peluru ya dari atas. Kemudian setelah hasil otopsi keluar, Baradae merevisi dengan dia kemudian mengendap-endap menembak kepala dari Brigpol Y yang sudah jatuh, ya udah berubah lagi ya. Sekarang berubah lagi, entah berubahnya apa, direspon dengan mundurnya kuasa hukum. Jadi saya menilai ya bahwa kuasa hukum ini mundur mungkin karena adanya ketidaksesuaian strategi pembelaan yang diakibatkan ketidakjujuran dari kliennya ya. Tetapi ketidakjujuran ini mengakibatkan perubahan sikap ini kan menimbulkan eskalasi yang cepat atas proses penyelidikan dan penyidikan ini ya. Salah satu indikasi eskalasi cepat perubahan itu adalah pengerahan dari BRIMOB. BRIMOB ini operasinya operasi pengamanan ya, supaya misalnya mencegah terjadinya sasaran yang akan ditangkap itu melawan, kemudian menimbulkan bahaya. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, lalu Bu Susi pada saat pemeriksaan Baradae di LPSK sendiri, apakah ada indikasi Baradae menjawab atau memberikan statement dengan ragu-ragu atau mengacu atau ketidakjujuran begitu, Bu? Pada saat itu sih kami belum melihat seperti itu ya, cuman kan ada pemeriksaan psikolog yang dilakukan juga, kami belum mendapatkan hasilnya. Tetapi memang dari awal kami sampaikan dengan banyak temuan dan informasi serta keterangan yang kami dapatkan bahwa bisa saja Baradae ini pelaku penembakan ini bisa saja tidak satu orang seperti itu, dan kami sampaikan kepada Baradae kalau memang Baradae mengetahui ada yang pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan ini, mohon disampaikan dan kita bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya, sehingga LPSK bisa memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan selaku justice kolaborator. Seperti itu. Dari sejak awal kami sampaikan hal demikian kepada Baradae dan beliaunya masih belum menjawab ya pada saat ini. Baik Bu Susi, kalau terkait dengan tanggapan LPSK sendiri, keluarga Brigadir J ini sempat menyatakan bahwa ketidakpercayaannya mengenai perlindungan yang diberikan LPSK terutama dari lawyernya kuasa hukum keluarga Brigadir J sendiri. Bagaimana tanggapannya, Bu? Ya, jadi begini Mbak, perlindungan saksi dan korban itu esensinya adalah sukarela. Siapa saja yang berstatus sebagai saksi, korban, ahli, pelapor, atau keluarganya yang ingin mendapatkan perlindungan berhak untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Jadi sifatnya tidak ada kita memaksa. Kalau yang bersangkutan tidak percaya, ya itu kan masing-masing gitu ya, diserahkan kepada masing-masing pribadi. Dan memang sampai sejauh ini kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di sisi lain memang ketika ada masalah-masalah itu ya
ini tidak bisa kita pungkiri ya, dan itu memang kami terus melakukan perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah itu kembali lagi Mbak, jadi kami tidak bisa memaksa orang untuk berpikiran harus berpikiran positif, harus berpikiran negatif. Jadi semua diserahkan dan semua bebas orang mengajukan permohonan perlindungan. Nanti kami yang akan menelaah lebih lanjut apakah permohonan tersebut bisa kita terima atau tidak. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan juga Ibu Susi Ketua LPSK telah bergabung bersama iNewsroom Weekend hari ini. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat